Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 3 akan mempresentasikan materi tentang dakwah. Adapun nama anggota kami diantaranya Jazlin Kaila, Muhammad Dafa, Kairuni Sanabila, Syahwana Sahara, dan saya sendiri Tasya Aprilia. Baik, langsung masuk ke topik. Apa itu dakwah? Dakwah adalah suatu proses penyampaian, ajakan atau seruan kepada orang lain atau kepada masyarakat agar mau memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama secara sadar, sehingga membangkitkan dan mengembalikan fitrah orang itu. Selanjutnya ada fungsi dakwah. Apa itu fungsi dakwah? Fungsi dakwah sebagai proses peningkatan kualitas penerapan ajaran agama Islam. Sedangkan bagi non-muslim berfungsi memperkenalkan diri dan mengajak mereka secara sukarela. Secara substansial, dakwah merupakan mengajak kepada jalan Allah. Selanjutnya ada macam-macam dakwah dalam Islam yang akan dipresentasikan oleh Syahwana. Ada 6 macam-macam dakwah. Yang pertama, dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah merupakan metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada individu lain atau kepada banyak orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Yang kedua ada dakwah ammah. Dakwah ammah adalah jenis dakwah yang dilaksanakan seseorang dengan media lisan yang diarahkan kepada orang banyak dengan tujuan memberi pengaruh kepada orang lain. Yang ketiga ada dakwah bilisan. Dakwah bilisan adalah dakwah yang secara langsung disampaikan dalam wujud lisan, sehingga ada interaksi yang terjalin antara pemberi dakwah dengan orang yang mendengarkan dakwah tersebut. Yang keempat ada dakwah bilhal. Dakwah bilhal merupakan dakwah yang mengutamakan perbuatan nyata. Yang kelima, dakwah bitadwin. Dakwah bitadwin adalah dakwah yang melalui tulisan, baik dengan menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, internet, koran, dan lain-lain. Dan yang keenam, dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah yakni menyampaikan dakwah dengan cara yang bijaksana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Khairunisa. Dakwah di masa modern. Pada masa Rasulullah sendiri, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, lalu secara terang-terangan. Biasanya dakwah dilaksanakan dengan menyerukan ajakan atau ajaran agama Islam. Kini, manusia semakin sibuk untuk melakukan hal itu. Lalu bagaimana caranya umat Islam bisa berdakwah? Ada dua cara yang dilakukan oleh umat Islam untuk berdakwah di masa modern ini, yaitu pertama melalui media sosial. Contohnya, ada banyak akun TikTok atau Instagram serta banyak kajian online melalui podcast Islami. Misalnya akun @dakwahIslamID ataupun podcast kajian Ustadz Hanan Ataki. Lalu yang kedua adalah menghadiri kajian online. Kajian online dari Zoom maupun YouTube Live banyak digemari oleh kalangan pemuda karena tidak perlu repot meluangkan waktu pergi ke kajian dan fleksibel. Bisa ditonton kapan saja dan di mana saja. Dan kita tidak perlu berteriak dan berkumpul banyak untuk berdakwah. Kita dapat berdakwah di mana saja dan kapan saja. Kita menyampaikan ilmu-ilmu yang baik tanpa paksaan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kebaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Dafa. Konsep dakwah dalam Islam. Konsep dakwah dalam Islam sebetulnya adalah kegiatan yang bersifat Konsep dakwah dalam Islam sebetulnya adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil manusia untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan akidah, akhlak, dan syariat Islam secara sadar dan terencana. Tujuan dakwah dari objeknya. 1. Tujuan dakwah perorangan. Tujuan dakwah perorangan yaitu bertujuan untuk membentuk pribadi muslim yang mempunyai iman yang kuat, berperilaku sesuai dengan hukum-hukum yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak karimah. Diharapkan agar pribadi-pribadi umat manusia menjadi muslim secara tuntas, dari ujung rambut sampai kedua telapak kakinya, sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam keseluruhannya.
Dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Kedua, tujuan dakwah untuk keluarga, yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia, penuh ketentraman dan cinta kasih antara anggota keluarga. Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. 3. Tujuan dakwah untuk masyarakat, yaitu bertujuan untuk membentuk masyarakat sejahtera yang penuh dengan suasana keislaman. Suatu masyarakat di mana anggotanya memenuhi peraturan-peraturan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan alam dan sekitarnya, saling bantu-membantu, penuh rasa persaudaraan. Nabi Muhammad menggambarkan Islam sebagai berikut. Perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam saling mencintai, saling berbelas kasih, dan saling mempunyai kesamaan rasa. Di antaranya, mereka adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggotanya merasa sakit, maka seluruh anggota badannya ikut merasakan tidak tidur dan merasa demam panas. Keempat, tujuan dakwah untuk umat manusia, yaitu bertujuan untuk membentuk masyarakat dunia yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan, dengan tegaknya dunia tanpa diskriminasi dan eksploitasi, saling tolong-menolong dan menghormati. Demikian, keseluruhan umat manusia dapat menikmati Islam sebagai rahmat bagi mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan tiadalah kami mengurus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Selanjutnya. Tujuan dakwah dalam Islam dari materinya. 1. Ada tujuan dakwah akidah, yaitu tertanamnya suatu akidah yang mantap di setiap hati seseorang, sehingga keyakinan tentang ajaran-ajaran Islam itu tidak lagi dicampuri dengan rasa keraguan. Realisasi dari tujuan dakwah ini ialah bagi orang yang belum beriman agar menjadi beriman, bagi orang yang imannya karena melalui bukti-bukti nakli dan dalil akli, bagi orang yang imannya masih diliputi dengan keraguan menjadi orang yang imannya mantap sepenuh hati. 2. Ada tujuan dakwah hukum, yaitu kepatuhan setiap orang terhadap hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Realisasi tujuan dakwah ini ialah orang yang belum melakukan ibadah menjadi orang yang mau melakukan ibadah dengan penuh kesadaran. Bagi orang-orang yang belum mematuhi peraturan-peraturan agama Islam menjadi orang yang mau mematuhi peraturan dengan kesadaran sendiri. 3. Tujuan dakwah akhlak, yaitu terbentuknya pribadi muslim yang luhur, dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji dan bersih dari sifat-sifat yang tercela. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.